Wah, ini dia. Seperti ini ya ciri-cirinya. Kalau sasis yang kurang pas, kurang bener. Nah, ini buat teman-teman. Cek sasis. Cek mesin sudah pernah bongkaran. Nah, ini lasannya sudah las gantian. Oke. Lanjut ya. Alhamdulillah ini kita dapat Grand Max pickupnya yang tahun 2013, kilometer masih 48 ribuan lur. Pesenannya bapak yang ada di Jogja, mobilnya juga plat Jogja, sudah ada tambahan AC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Hobi TV. Pagi-pagi ini kita mau berburu Avanza di daerah Yogyakarta. Konfirmasi semalam sebelum saya berangkat itu jam 8 lah. Jam 8 tuh konfirmasi bahwasanya saya kan dari rumah ke titik lokasi yang di Sherlock itu kan 3,5 jam perjalanannya, dan janjian kita jam 6 sampai di tempat orangnya. Maka saya berangkat itu keluar dari rumah ya jam 3 pagi lah kasar ngomong itu, karena kalau pas saya lihat Sherlockan itu kan mungkin jam 8 malam itu kan macet, jadi 3,5 jam. Maksud saya kalau saya berangkat jam 3 pagi 3 jam kan sampai. Dan sebenarnya ini kita cuma kurang cuma 15 menit sampai tempat. Terus ditelepon sama orangnya, "Mas, mohon maaf mobilnya laku." Gitu kan, kurang ajar banget gitu ya. Namanya orang itu harusnya tuh kalau memang sudah laku ya dikabarin lah, karena kita ada janji kan. Dalam artian saya sampai berangkat jam 3 pagi dari rumah, jam 2 sudah bangun, anak-anak tuh pada ikut. Kan kasihan gitu ya, mereka tuh nggak mikir sampai sana gitu ya. Udah janjian dari sore, sekarang ngecek jam 6 pagi,
Bila jam 9 kata tadi bilangnya udah laku, udah di DP-in. Jadi ya buat teman-teman semua, apabila punya janji itu tolong kalau memang mau membatalkan sesegera mungkin sebelum orangnya itu jalan gitu kan. Ya udah siap-siap dari jam 2 malam, terus kemudian jam setengah 3 itu anak-anak tak bangunin pada mau ngikut gitu kan. Ya udah naik gitu kan, tidur di mobil. Ya wes, kita jam 3 pagi udah siap-siap berangkat. Sampai tempatnya setelah perjalanan 100 kilo lebih, dikabarin cuman mohon maaf Pak, mobilnya udah laku semalam. Kan mau kesel ya kesel gitu kan, tapi ya gimana lagi ya, namanya belum rezeki ya seperti itu. Oke, kita ngecek untuk unit yang kedua. Seperti apa unitnya, kita cek aja. Yuk. Emang orang ini yo yang dipegang itu kan kata-kata nih. Kata-kata nih wis gak bener gitu ya, wis piye. Akhirnya jadi menjengkelkan dan menyakitkan gitu kan. Udah jalan 100 kilo, udah bangun jam 2 malam, beres-beres, siap-siap. Ya, sampai sini tinggal 15 menit sampai. Ditelepon, Pak mohon maaf baru buka HP, mobilnya udah laku semalam jam 9. Utek kayak nanti. Yuk. Oke, kita sudah sampai di tempat serlokan yang kedua. Tapi lagi-lagi ternyata beliaunya lagi tidak di rumah. Beliaunya masih di kota. Jaraknya saya balik lagi. Saya dari kota ke alamatnya daerah Bantul. Ternyata orangnya ada di daerah kota, lagi ada acara di sana. Kita balik lagi ke kota lagi. Karena ternyata beliau sampai jam 9-an di sana, sedangkan saya ini jam 6 di tempat, jadi harus nunggu sekitar 3 jam. Ya begitulah lika-liku berburu tuh ya, rada senep-senep gitulah. Nggak semuanya berjalan mulus dan sesuai harapan. Ya hanya kita berdoa dan berusaha aja lah, pokoknya semuanya lancar gitu. Mudah-mudahan unitnya sesuai apa yang diiklankan dan seperti apa yang kita inginkan. Ya perjuangannya seperti itu. Kita udah nunggu sekitar 15-20 menit tadi itu, konfirmasi ternyata masih di kota. Mau ndak mau kita akhirnya ya ke kota lagi. Nanti kalau di kota ndak ketemu ya sudah, nanti kita cari yang lain. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ya Pak, jalurnya kanan Pak. Ini sepeda tuh nanya ke kanan. Kanan, ya kanan bener Pak. Oh monggo. Tanjakannya tinggi sayang, bukan tinggi tanjakannya. Kan pelan-pelan. Jadi kuat nggak? Oke, kita sudah ngecek unit yang kedua tadi. Warnanya silver, platnya lokal, ada bekas nabrak bagian depan, terus engine hoodnya atau tutup kap mesinnya itu sudah pakai dempul semua, jadi
apa namanya, sealernya itu udah keras semua karena dia pakai dempul. Terus berikutnya apronnya itu sudah diganti. Terus sasisnya sebelah kanan juga sudah kena. Mesinnya bocor-bocor, ada bekas apa namanya, bongkaran juga. Kilometer katanya tertera di mobilnya itu 90-an lah, 80 90, pokoknya di bawah 100 km lah pokoknya. Dan itu kan kalau menurut saya itu kan sesuatu yang kayaknya tidak mungkin ya. Kondisinya mesinnya sudah seperti itu, kilometer di bawah 100.000. Terus fender yang apa namanya, kok fender bus kecelakaan tuh, bawah risplang bawah sebelah kiri itu dempulannya lumayan tebel banget. Belakang juga indikasinya ketabrak juga, jadi ada kemungkinan mobilnya bekas nabrak beruntun ya, depan belakang kena, samping juga kena. Lanjut, tadi saya langsung jalan sekitar berapa kilo tadi ya, 12-15 kilo lah di wilayah sini, ngecek Soluna. Ini kita mau starter dulu, mau kita cek mesinnya. Hidupkan starter. Akhirnya bosok. Soluna ini halus kabeh, kilometernya segini. Solunanya direview juga di YouTube ya, ada reviewnya di YouTube. Setelah kita cek mau dihidupkan aja tadi, starternya kuat gitu, akhirnya nggak kuat starter. Terus kilometer tertera 140-an. Terus ya gitulah pokoknya, gak perlu diceritain. Yang jelas belum masuk kriteria kita. Dan sekalian kita ngecek-ngecek juga di tempat itu mobil-mobil yang, karena saya beberapa kali teman-teman minta saya untuk ngecek mobil di situ. Nah itu sekalian ngeliat kondisinya seperti apa secara keseluruhan yang ada di mobil di sana. Nanti kita bisa menilai, kalau pas ada temen yang minta saya itu kan tinggal ngomong ini gitu kan, nah ini gitulah pokoknya. Nggak perlu saya sebutkan, tapi kan paling tidak kalau telepon mas tolong cekin mobil di sana, karena saya sudah pernah ngecek dan sudah paling tidak kita ngambil sampel semuanya, sudah kita cek kondisinya seperti itu ya kan, tinggal ngomong gitu. Nggak perlu menghabiskan waktu, nggak perlu menghabiskan biaya, terus capek segala macamnya kan, kita udah tahu kondisinya gitu teman-teman semua. Jadi ketika ada orang dimanapun itu sebenarnya sih, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di sosial media yang lain, itu yang perlu diperhatikan adalah orang tersebut itu sebenarnya bidangnya di bidang apa gitu loh. Ataukah bidangnya yang keahli aja cuma jual beli, atau memang punya basic teknik. Jadi ini beda ini teman-teman. Orang yang jual mobil mempunyai basic teknik, atau dia bengkel mesin apa bengkel apa, paling itu dia ngerti lah gitu kan. Ketika dia itu mau mengiklankan mobil itu udah tahu kondisi mobilnya. Tapi kalau dia keahliannya bidang marketing, nah ini ya agak repotnya adalah tidak sepenuhnya dia ngerti tentang apa yang dijual gitu. Contohnya mobil lah gitu ya, mobil ini kalau koplingnya kondisinya seperti ini udah wayai ganti, dia akan tahu. Kenapa? Ya sangertiku mobilnya dipakai masih jalan, biasanya seperti itu contohnya. Makanya kalau kita ngecek kan, oh ini koplingnya tinggal 50%, kita cek oh remnya ini kampasnya tinggal 50% atau tinggal 30%, oh ini atau kampasnya udah tipis minta ganti. Nah itu kan kita tahu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti teknik atau nggak ngerti bengkel perbengkelan, dia cuma ngejual mobil aja, yang di rem masih ada remnya gitu kan, masih ngerem ya orang masih bagus lah gitu kan. Nah itu kan bedanya seperti itu teman-teman. Jadi tolong diperhatikan ketika kita ngelihat sosial media, ada baiknya kita lakukan pengecekan. Sekarang kita mau ngecek lagi, terpaksa kita ya cari-cari dulu. Yuk, HP motornya. Yuk kita lanjut muter-muter di wilayah Yogyakarta.
Merah. Oke, alhamdulillah kita malah dapat Grand Max yang dari kemarin kita nyari-nyari nggak ketemu-temu. Ini malah kita sudah ketemu Grand Max pick up 1300, sudah ada tambahan AC-nya. Kilometer 48.000. Jos tenan wis. Cuma ya bannya itu agak bocor ya belakang kiri nanti di. Ya namanya mobil bekas yo, pasti ada kekurangannya. Tapi kalau nyari pickup kondisi bagus ya pasti agak sulit. Nah ini kita di Denggung, kayak bursa TVRI Jogja gitulah. Nah, tapi di jalan raya seperti ini ya. Nih seperti ini. Kita nggak ngecek harganya, tapi kita nyari-nyari tadi alhamdulillah dapat lah. Harganya juga termasuk masih masuk tadi. Karena kemarin kita ngecek mobil yang harganya sekisaran itu unitnya tidak masuk. Oke. Lanjut kita langsung pulang. Enggak apa-apa lah. Oke, kita sekarang jalan pulang. Jadi tadi kita sudah cek Avanza-nya 2010 yang warna hitam. Minta 115 juta. Kilometer tertera 80 ribuan, tapi kalau pengecekan saya ya begitulah pokoknya. Jadi setelah saya cek lebih detail lagi, untuk Avanza yang tipe G itu belum masuk kriteria. Nah terus tadi kita juga ngecek Avanza 2009 tipe E, itu masuk kriteria, tapi karena tipe E, karena AC nya itu single, walaupun sudah di upgrade ke tipe G, koyo apa namanya, spion, kemudian pelek itu sudah di-upgrade ke tipe G, tapi ya itu tadi karena dia AC-nya masih single blower depan aja, maka masih kita coba cari yang tetap tipe G. Nah terus lanjut lagi, tadi kita cari, akhirnya dapatlah yang tadi itu Grand Max 2013 1300 cc plus AC, sudah ditambah AC sama orangnya secara mandiri, maksudnya bukan originalnya punya Grand Max ya, karena pickup 13 itu kan nggak ada yang AC, nggak ada yang PS. Nah itu sudah AC tambahan lah, intinya seperti itu ya. Kilometer 48 ribuan. Alhamdulillah barangnya termasuk bagus dibandingkan yang lain-lain yang kita cek. Itu kondisinya mengkhawatirkan lah, intinya seperti itu. Jadi unit ini masuk dari 82 juta ke 76 jutaan Grand Max-nya. Asli tangan pertama AB, terus pajak bulan 9, kir masih hidup gitu. Tadi sih mau dihidupkan sama beliaunya yang jual ya. Oke, sekarang kita lanjut jalan pulang karena sudah berapa jam kita ini? 12 jam
karena saya berangkat dari rumah itu jam 3 pagi, jadi jam 2 sudah mulai bangun, beres-beres, siap-siap jam 3 kita jalan. Nah sekarang ini sudah jam 3 lewat 20 menit, belum sampai rumah. Jadi perkiraan karena jalurnya macet, sekitar 2 jam lagi, ya jam 5-an mungkin setengah 6 lah paling lambat harusnya sudah sampai Karanganyar. Begitu teman-teman semua, jadi cerita berburuan yang nggak genah ini akhirnya alhamdulillah dapat pesanan yang Grand Max 2013 lah gitu. Intinya unitnya masuk, walaupun mungkin kalau kalian teman-teman itu wah harganya mahal ya, mahal dan murah itu kan tergantung dari kondisi barang gitu kan. Nah, tadi ada yang telepon tanya masalah Avanza 2010. Avanza 2010 harganya itu sekarang itu tergantung dari kondisi. Nggak bisa kita namanya mobil bekas kok dibilang oh harganya mahal, oh harganya murah. Lah sekarang kalau saya ceritain, ini ada Avanza 2010 plat lokal, dijual harganya 102 juta. Wah murah enggak? Ya murah kalau kondisinya barangnya bagus kan gitu lah. Sekarang kalau kondisi barangnya setelah saya cek itu kayak tadi tuh, depannya bekas nabrak, belakang bekas nabrak, mesin sudah pernah bongkaran tapi sekarang posisinya masih rembes-rembes, koplingnya agak berat, kilometer puteran, terus apakah seperti itu dibilang murah? Kan tidak. Jadi ketika ada mobil yang tahun 2009, 2010 dijual harga 120 atau 115, ya karena mungkin kondisinya istimewa gitu teman-teman. Jadi jangan pernah kita itu mengejas atau mendefinisikan sesuatu tuh barangnya mahal. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak ngerti tentang barangnya gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin mahal ya harus ngelihat barangnya. Kalau kita mau ngomongin murah, lah kalau barangnya hancur kayak gitu kan dibilang nggak jadi murah kan gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita pulang aja. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Jangan lupa di like dan di tekan tombol loncengnya biar ada notifikasi terbaru dari saya, biar teman-teman pada tahu gitu loh. Oke ya, sekarang kita jalan pulang. Kalau ada yang mau konsultasi langsung telepon aja, jangan chat. Karena kalau chat terus terang pasti balesnya lama alias slow respon. Tapi kalau telepon selama saya nggak ada hajat, contohnya ya masih mandi kan nggak mungkin di kamar mandi ngangkat telepon seperti itu ya, apa pas masih di kolong mobil itu nggak mungkin saya masih ngangkat telepon gitu teman-teman ya. Mohon pengertiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Klaten ini macet, wah lampu merah terus semuanya, bangjonya banyak, lampu merahnya ini. Mudah-mudahan sebentar lagi ada tol, jadi Karanganyar Jogja bisa lewat tol lancar.